Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu yang ke-24. Pada pelajaran ini kita akan praktek mengenali fa'il isim mufrad, fa'il jamak taksir, fa'il jamak muannas salim, fa'il ismul musanna atau isim tasniyah, fa'il jamak mudzakkar salim, fa'il asmaul khamsah, dan fa'il yang berupa isim mangkus dan fa'il berupa isim maksur. Dalam praktek membaca kitab gundul atau buku Arab ini kita akan menggunakan standar 5 pertanyaan. Jadi setiap kalimat yang kamu baca, kamu harus bisa menjawab 5 pertanyaan itu. Kalau kamu sudah bisa menjawab pertanyaan 5 itu, berarti kamu lulus pelajaran ilmu nahwu dan shorof. Sudah tak anggap bisa baca kitab walaupun kitab sederhana. Pertanyaan 5 itu pertama, makna kalimat. Setiap kalimat yang kamu baca, kamu harus tahu artinya. Kalau tidak tahu artinya, buka kamus atau tanya orang. Pertanyaan kedua, nau'ul kalimat. Kalimat yang kamu baca itu harus kamu ketahui jenisnya. Jadi jenis kalimat itu harus kamu ketahui. Apakah isim, fi'il, atau huruf. Kalau isim mufrad, atau tasniyah, atau jamak, dan seterusnya. Pertanyaan yang ketiga, mauqi'ul kalimat. Apa kedudukan atau posisinya kalimat yang kamu baca? Apa sebagai mubtada, apa sebagai khobar, apa sebagai fa'il atau maf'ul, dan seterusnya. Dengan mengetahui posisi kalimat, berarti kamu harus menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu halatu i'rabil kalimat. Kalimat yang sudah kamu ketahui posisinya itu, i'rabnya itu apa? Apa rofa, apa jazm, apa nasab, apa jer, apa mabni. Nah, kalau sudah bisa menjawab, i'rabnya itu rafa, nasab, jer, atau jazm, maka pertanyaan yang kelima, alamatu i'rabil kalimat. Apa tanda-tanda i'rabnya kalimat tersebut? Kalau misalnya i'rab rafa, tanda rafanya apa? Kalau nasab, tanda nasabnya apa? Kalau jer atau jazm, tanda-tandanya apa? Dalam praktek kali ini kita akan mempraktekkan cara untuk mengetahui fi'il dan fa'il dalam satu susunan jumlah atau kalam. Mengapa kita praktek mengetahui fi'il dan fa'il? Ya karena sudah kita pelajari. Fi'il sudah kita pelajari di ilmu shorof. Fa'il sudah kita pelajari di ilmu nahwu. Sekarang tinggal dipraktekkan. Di samping itu, sebagian besar susunan kalam di dalam kitab-kitab terdiri dari fi'il dan fa'il. Maka kita banyak latihan untuk mengetahui fi'il dan fa'il. Sebelum praktek ini kita mulai, saya ingatkan tentang hukum-hukum fa'il. Hukum fa'il harus selalu rafa'. Fa'il harus jatuh setelah fi'il mabni maklum. Lawannya mabni majhul. Fi'ilnya harus tetap dalam bentuk mufrad, meskipun fa'ilnya berupa isim mufrad, isim tasniyah, atau isim jamak.
Fi'il berbentuk mufrad adalah fi'il yang menyimpan dhamir huwa atau hiya. Letak fa'il dalam susunan kalimat itu ada dua. Yang pertama, setelahnya fi'il langsung ada fa'il. Seperti contoh nama Salimun. Ini nama fi'il, Salimun fa'il. Nama tidur siapa? Salimun, Salim. Letak fa'il yang kedua adalah antara fi'il dan fa'il itu di tengah-tengahnya ada beberapa kalimat. Bisa satu kalimat, dua kalimat, atau bahkan lebih. Yang jelas bahwa fa'il itu menjawab pertanyaan siapa atau apa. Contoh yang antara fa'il dan fi'ilnya itu ada berapa kalimat. Contoh, qaraat telah membaca al-qissata ing kisah siapa? Hindun, Hindun. Qaraat telah membaca al-qissata ing kisah siapa? Hindani, dua orang bernama Hindun. Qaraat telah membaca al-qissata ing kisah siapa? Hindatun, orang-orang yang bernama Hindun. Jadi ini qaraat fi'il, Hindun, Hindani, Hindatun ini fa'il. Kemudian antara fi'il dan fa'ilnya dipisahkan oleh kalimat lain. Meskipun ini dipisah, tetapi lafal Hindun, Hindani atau Hindatun itu merupakan jawaban daripada pertanyaan siapa yang membaca. Jadi lafal Hindun, Hindani, Hindatun itu merupakan fa'il. Dan di sini bisa kita perhatikan fa'ilnya berbentuk mu'annas, maka fa'ilnya mu'annas. Walaupun di fa'ilnya ini bentuknya itu mufrad, tapi fa'ilnya ada yang mufrad, ada yang tasniyah, ada yang jamak. Itu tidak apa-apa. Yang penting kalau mudzakkar sama mudzakkar seperti ini, nama Salimun, kalau mu'annas ya harus fa'ilnya mu'annas. Kalau fi'ilnya mu'annas, maka fa'ilnya juga harus mu'annas. Fa'il itu hukumnya rofa, tanda rofanya itu bisa pakai wawu, bisa pakai alif, bisa pakai dhammah yang tampak, dan bisa pakai dhammah yang disimpan atau yang dikira-kirakan. Ini sudah kita pelajari. Selanjutnya, fa'il itu ada 3 macam. Fa'il isim dhohir, atau juga disebut dengan fa'il isim mu'rab, ada juga fa'il isim mabni, ada fa'il masdar mu'awwal. Sekarang kita akan latihan fa'il isim dhohir atau fa'il yang berupa mu'rab ini. Ini ada kalimat. Kalau kita latihan, ini makna kalimat. Apa makna kalimat ini? Ja'a ar-rajulu. Ja'a ini apa artinya? Ar-rajulu itu apa artinya? Ja'a ini artinya telah datang. Ar-rajulu seorang laki-laki. Berarti ja'a telah datang, siapa? Ar-rajulu, orang laki-laki. Nah, kemudian kita harus tahu naul kalimat. Ja'a itu apa? Ja'a itu adalah fi'il madhi. Lihat sorobnya bab bina ajwab. Itu sudah sampai. Ja'a fi'il madhi. Ar-rajulu isim mufrad. Jenisnya itu. Nah, dengan mengetahui artinya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang datang itu adalah seorang laki-laki. Laki-laki telah datang. Berarti posisinya di sini, ini mauqi'ul kalimat sebagai fa'il. Kalau kita sudah tahu ini fa'il, maka kita harus tahu halatu i'rabil kalimat. Apa i'rabnya kalimat yang menjadi fa'il tersebut. Nah, karena fa'il berarti i'rabnya rofa. Jadi ar-rajulu itu rofa. Nah, rofa itu punya beberapa tanda. Lah di sini tandanya apa? Oh, di sini tandanya dhammah. Berarti pertanyaan yang kelima, alamatu i'rabil kalimat. Kalau ar-rajulu kamu katakan rofa, maka tanda rofanya itu apa? Tanda rofanya dhammah. Mengapa? Karena berupa isim mufrad itu.
Nanti misalnya ja'a fi'il madhi, mabni hukumnya fi'il madhi itu, ar-rajulu fa'il. Fa'il hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah karena berupa isim mufrad. Kalau di i'rab ja'a fi'lu madhin mabniun alal fathati dzahirah fi akhirih. Ja'a ini fi'il madhi mabni fathah itu berarti akhirnya itu senantiasa fathah. Fathahnya itu az-dzahirah yang kelihatan fi akhirih di akhirnya. Ar-rajulu fa'ilun, fa'il marfu'un yang dibaca rafa. Rafa'nya itu bidzhammati dengan dhammah az-dzahiratu yang tampak, fi akhiri di akhirnya. Nah, ini contoh lain. Hajja, haji, al-muslimu, orang muslim, ila ke al-Ka'bah, Ka'bah. Gharrada, berkicau. At-ta'iru, burung. Tasyuruku, terbit. Asyamsu, matahari. Dhahika, tertawa. At-tiflu, anak kecil. Asmaro, telah berbuah. Asyajaru, pohon. Farro, lari. Az-zi'bu, serigala. Minal kalbi, dari anjing. Zahaba, pergi. Al-khimaru, keledai. Ilal hakli, ke ladang. Kalimat-kalimat ini coba kamu tanyakan dengan pertanyaan 5 ini, kemudian kamu jawab sendiri. Misalnya, hajja fi'il madhi, al-muslimu fa'il. Fa'il hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah karena berupa isim mufrad. Warada fi'il madhi hukumnya mabni. At-ta'iru isim mufrad. Isim mufrad posisinya menjadi fa'il hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. Lah begitu seterusnya. Tal'abu at-tiflatu. Tal'abu bermain. Siapa at-tiflatu? Anak kecil perempuan. Tal'abu fi'lun mudhari'un marfu'un. Tal'abu ini termasuk fi'il mudhari' yang rafa. Tanda rafanya apa? Dhammah. Kenapa ditandai dengan dhammah? Karena berupa fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu apa-apa. Kenapa kok dibaca rafa? Karena tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan. At-tiflatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi, alamat rafa'nya az-dhammatu az-zahiratu ala akhiri, dhammah di akhir kalimat. Ingkasara, patah, al-husnu, dahan. Ingkasara fi'lun madhin mabniun alal fathi. Jadi ingkasara ini termasuk fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabni patah, tetap patah terus. Al-husnu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Soha, peluruk. Adaiku, jagu. Soha fi'lun madhin mabniun alal fathah. Adaiku fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i az-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Hafidho, hafal. Siapa? At-thalibu, santri laki-laki. 1. Al-qasidata, qasidah. At-thalibu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhamma az-zahiratu ala akhirih. Mulahadzatun, la yustaratu ayyatiyal fa'ilu ba'dal fi'li mubasyaratan. Tidak disyaratkan fa'il itu jatuh setelahnya fi'il secara langsung. Misal, syariba ad-dawa'a al-maridu. Syariba minum, ad-dawa'a ing obat, al-maridu orang yang sakit. Al-maridu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi az-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Fa'il itu tidak hanya berupa isim mufrad saja, tapi juga ada yang berupa jamak taksir. Contoh, hafidho telah hafal, at-tullabu para santri-santri, al-qasidata ing qasidah. Nah ini lafal at-tullabu sebagai fa'il, naul kalimatnya atau jenisnya kalimat itu termasuk jamak taksir. Nah, jadi fa'il itu hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah karena berupa jamak
taksir. Tahfadzu hafal, at-thalibatu santri-santri putri al-qasidata ing qasidah. At-thalibatu sebagai fa'il, mengapa kok sebagai fa'il? Menjawab pertanyaan, jadi jawaban pertanyaan tahfadzu. Fa'il berarti hukumnya rofa, tanda rofaknya dhammah. Kenapa ditandai dhammah? Karena berupa jamak muannas salim. Kok tahu kalau ini jamak muannas salim? Karena ada tandanya alif dan tak celeret. Kemudian fa'il itu juga ada yang berupa ismul musanna, isim tasniyah. Contoh, ada kembali siapa? As-sadiqani, dua orang teman, minar rikhlati, dari bepergian. Ada fi'il madhi, mabni, fathah. As-sadiqani, fa'il. Kenapa fa'il? Karena menjawab pertanyaan ada. Fa'il berarti hukumnya rofa. Tanda rofaknya apa? Alif ini. Nah, alif ini tanda rafaknya. Kenapa tandanya alif? Karena berupa ismul musanna. As-sadiqani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi al-alif li'annahu musanna. As-sadiqani sebagai fa'il yang dibaca rofa, tanda rofaknya alif karena berupa isim tasniyah. Fa'il juga ada yang berupa jamak mudzakkar salim. Contoh, nama Allah ibuna mubakkiron. Nama tidur, siapa yang tidur? Allah ibuna, para pemain atau orang-orang yang bermain, mubakkiron, sore-sore, tidak terlalu malam. Allah ibun ini sebagai fa'il. Kenapa? Karena menjawab pertanyaan siapa yang tidur. Kalau fa'il hukumnya rofa, tandanya rofa adalah wawu. Kenapa? Karena berupa jamak mudzakkar salim. Kok tahu kalau ini jamak mudzakkar salim? Ya ada tandanya. Tandanya apa? Wawu dan nun ini. Kalau nasab, ya dan nun. Kemudian fa'il juga ada yang berupa asmaul khamsah. Contoh, qabala, menyambut siapa? Abuka, bapakmu, al-muallimina, para guru. Abuka ini sebagai fa'il. Kok tahu fa'il? Karena menjawab fi'il qabala, siapa yang menyambut. Kalau fa'il hukumnya rofa, tanda rofaknya asmaul khamsah itu kan abun, akhun, khamun, fudhu. Selanjutnya fa'il juga ada yang berupa isim mangkus. Isim yang akhirnya itu berupa ya. Contoh, hakama, menghukumi siapa? Al-qadhi, Pak Hakim, bil adli, dengan adil. Hakama fi'il madhi, mabni fathah. Al-qadhi fa'il. Kok tahu sebagai fa'il? Karena menjawab pertanyaan siapa yang menghukumi. Fa'il berarti rofa, tanda rofaknya apa? Dhammah. Kenapa ditandai dhammah? Karena berupa isim mufrad al-qadhi ini. Lah mana dhammahnya? Dhammahnya hanya muqaddarah istilahnya. Dikira-kirakan saja di atas ya ini. Kenapa tidak dibaca? Karena orang Arab itu merasa berat kalau membaca ya di akhir kalimat dengan dhammah. Al-qadhi fa'ilun marfu'un. Qadhi ini fa'il yang dibaca rafa, alamat rafa'nya adzal dhammah al-muqaddarah yang disimpan. Muni'a min zuhuriha, tidak ditampakkan dhammah itu karena sikol atau berat. Dan fa'il itu juga ada yang berupa isim maksur. Isim maksur adalah isim yang akhirnya itu alif. Contoh, mata, telah mati siapa? Al-fata, seorang anak muda, fil masjidi, di masjid. Al-fata ini sebagai fa'il. Kok tahu fa'il? Karena menjawab pertanyaan siapa yang mati. Karena fa'il berarti hukumnya rofa. Dan rofaknya pakai dhammah. Kenapa kok diberi dhammah tandanya? Karena berupa isim mufrad. Fata kan satu anak muda. Mana dhammahnya? Dhammahnya muqaddarah, disimpan. Karena alif itu tidak menerima harokat. Silakan kamu latihan sendiri
Atau kalau kamu mau mengikuti pengajian kitab-kitab di channel ini juga ada, seperti Taisirul Kholaq atau Al-Iman, itu saya maknani. Sehingga itu akan mempercepat kamu paham masalah fi'il dan fa'il. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.